datang kepada Nabi Musa untuk seluruh umat manusia. Ajaran yang datang kepada Nabi Yesus untuk seluruh umat manusia. Butuh dalil dong. Kan sudah Saya kan, dikatakan di situ saya kan tadi. bukan Bani Israel ini. Dengar dulu. Keselamatan bangsa-bangsa yang lain itu datangnya dari pengajarannya dari Bani Israel. Di mana dalilnya? Tadi sudah saya bacakan di Yohanes. Yohanes mana? Yohanes 5 itu. Yohanes 4 tadi. Yohanes berapa? Yohanes 4 Yesus mengaku hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Dia Bani Israel. Dia mengikat diri terhadap hukum ketetapan yang datang kepada Bani Israel. Yang terdengar ini peserta kok semakin kurang. Di Alkitab itu nggak ada yang dipungkiri. Yesus jadi hamba. Ya memang ia hamba karena dia mengosongkan diri. Ya, Yesus hamba. Itu memang utus. Ya, hamba. Kenapa dia hamba? Kenapa dia jadi hamba? Karena dia mengosongkan diri, mengambil rupa dalam wujud manusia. Waduh. Dia hamba seperti hamba yang sama. Memang dia manusia. Memang dia datang sebagai manusia. Iya, karena dia roh. Karena dia sang firman Allah. Kalau dia jangan menyentuh itu dulu. Jangan menyentuh itu dulu. Dia datang ke dunia dalam wujud manusia supaya kita bisa mengenal dia. Ya kalau dia datang dalam wujud firman atau kan firman itu kan nggak berwujud. Roh itu kan nggak berwujud. Ya gimana manusia mau mengenalnya? Ya tentu dia memakai raga manusia. Dia memakai wujudan manusia. Kita nggak masuk ke sana. Kamu masuk kemana? Kita bahas tentang Yesus. Yesus ini diutus apakah untuk manusia Indonesia? Sudah saya jawab. Yesus diutus kepada Bani Israel karena memang dari sononya Tuhan memilih Bani Israel yang untuk menyatakan segala hukum dan peraturannya. Dalil saya. Oke, silakan. Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Sederhanakan aja mungkin Bang. Begini. Pertopitau kan bilang keselamatan hanya dari bangsa Israel. Oke, kita tahu itu di Alkitab ada. Nah, sekarang Bang Zuma cuman minta bagaimana caranya bangsa kita di Indonesia ini juga selamat. Apa cara Yesus? Sudah? Boleh supaya saya jawab? Orang Indonesia ini juga selamat. Saya jawab. Silakan. Sekarang gini. Menerima Yesus sebagai sang juru selamatnya dan melakukan semua apa yang dikehendaki oleh sang firman itu. Apa yang dikehendaki sang firman itu? Yang melakukan mengasihi sesamanya manusia, melakukan perbuatan baik, menjauhi semua larang-larangannya. Apa larangannya? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menyebut Tuhan Allahmu secara sembarangan. Ya itu yang harus dia patuhi supaya kamu memperoleh keselamatan. Iya, maksudnya yang mengajarin bangsa Indonesia itu siapa? Yesus kan cuma di Israel, Bang. Siapa yang mengajarin ke Indonesia? Saya mau tanya dulu. Cara sampainya? Yang mengajarinya itu, dengar, yang mengajarinya itu, iya para murid-murid Tuhan Yesus yang menyebar ke seluruh bangsa. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Lalu siapa yang mengajar? Saya mau tanya dulu kalian. Yang mengajari Indonesia ini mengimani Islam siapa? Memang Muhammad? Bukan. Kapan Muhammad datang ke Indonesia ini? Bukan. Tetapi saya jawab dulu, Cendri. Tapi umatnya. Tunggu, umatnya. Karena Islam itu datang untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk Anda. Nah, Yesus membantah. Makanya Yesus sabar. Enggak. Matius, tunggu. Yesus dulu. membantah dalam Anda Matius gitu. 28, Yesus juga berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Itu. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 10 nomor 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kau menyimpang ke jalan bangsa lain. Tolong dicermati dulu pengakuan ini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan menyimpang ke bangsa lain. Terus Anda ingin menabrak pengakuan ini dengan data-data yang datang muncul belakangan. Makanya dalam Matius 28 dengar. Makanya dalam Matius 28 ayat 19 Yesus berkata, beritakanlah kabar keselamatan kepada seluruh bangsa-bangsa. Iya. Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Shalom, selamat siang, pagi, jelang siang ya? Benar bro. Iya benar. Ya, terus silakan. Kenapa Anda membantah dengan dalil lain? Sudah? Mana yang benar? Boleh saya jawab dulu mengenai itu? Silakan. Iya bro, karena Roh Kudus pada saat itu belum diturunkan. Karena karya Yesus pada saat itu masih khusus di dalam wilayah Israel itu. Kan Yesus berkata, dia harus menyelamatkan dulu bangsa-bangsa istilahnya
orang-orang yang terhilang, itu domba-domba yang siapa domba-domba yang terhilang itu? Yaitu orang yang berasal dari Bani Israel. Anda kok berasumsi ya? Saya minta Anda membantah pengakuan Yesusnya. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain. Murid yang soleh, murid yang taat tidak akan menyimpang. Tertulis di mana tuh Bang Zuma? Matius 10. Matius 10, saya buka dulu ya. Silakan. Jangan ke bangsa lain. Muridnya yang asli tidak akan ke bangsa lain. Iya. Oke, silakan. Lanjut dulu, saya lagi buka nih. Sambil makan. Sama Bu, saya juga lagi makan. Lanjut. Selamat makan. Silakan. Iya. Berapa tadi, Bang? Matius 5. Oke. Matius 10. Nomor 5, nomor 6. Iya. Oh ya? 56. 56. Yesus mengutus ke-12 muridnya, ke-12 rasul. Ini mengutus ke-12 rasul ya Bang ya. Tetapi perlu diketahui, Yesus bagi orang Kristen adalah Tuhan. Kalian terima nggak terima, kalian harus terima. Jadi dia tidak perlu ada kata-kata dari Allah atau kata-kata dari siapa ya. Ketika dia mau naik ke surga, dia berpesan sama orang yang ada di bawah yang menyaksikan. Di Matius 28 ayat 19. Karena dia Tuhan. Kan Bang Juma menanya mana ayatnya Yesus itu untuk semua orang, ya. Jadi karena dia Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri, dia tidak perlu wakil-wakil siapapun. Dia memerintahkan orang yang menyaksikan dia itu di Matius 28 ayat 19. Saya bacakan ya. Tadi Bang Zuma membacakannya nggak komplit. Goreng sinyal itu kan. Karena itu, pergilah. Jadikan semua bangsa, termasuk kami bangsa Indonesia, muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Titik. Bang Zuma tidak perlu bertanya lagi karena ini sudah perintah Tuhan kami. Jadi yang katanya sanggah ini sanggah itu, iya pada saat itu ya memang dia mengutus muridnya. Tetapi endingnya dia menyuruh seluruh orang yang menyaksikan kenaikannya supaya menjadikan seluruh bangsa termasuk kami ya, termasuk Bang Zuma. Barang siapa yang mendengarkan dia, dia akan memiliki kerajaan surga. Mungkin begitu saja yang bisa saya jelaskan Bang Zuma. Oke, baik. Saya tanggapi ya, Bu. Kalau Ibu menggunakan Matius 28, ini pesan Yesus kepada murid yang ada di Galilea, di bukit di mana Yesus akan menunjukkan kepada mereka. Nah, lalu Yesus mengatakan, kepada aku telah diberikan kepada kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa murid Yesus pada saat itu, ketika Yesus datang kepada Bani Israel pada masa itu, apakah seluruh bangsa dari Bani Yakub itu sudah menjadi pengikut Yesus atau tidak? Kan tidak. Sehingga apa yang menjadi pesan Yesus kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi domba-domba yang hilang dari Bani Israel itulah yang harus dijadikan murid, bukan orang Indonesia. Seluruh bangsa muridku itu hanya dari Bani Yakub, aku diutus hanya untuk mereka. Kecuali dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Atau dia mengatakan, jadikanlah semua bangsa-bangsa di luar Bani Israel menjadi muridku. Itu tidak, tapi dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bangsa muridnya Yesus itu sudah berpencar ke seluruh penjuru mata angin. Maka dikatakan, jangan engkau ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau di Indonesia ada Bani Israel, maka murid Yesus harus datang ke Indonesia untuk menjadikan domba Israel ini sebagai pengikut Yesus. Bukan orang lain, bukan manusia lain, tapi hanya kepada Bani Israel saja.
Ini enggak merubah posisi dakwah Yesus yang untuk Bani Israel saja, Bu. Makanya dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mu di sini murid Yesus, ke-12 murid. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Sedangkan yang datang di Indonesia itu bukan murid Yesus. Yang datang di Indonesia mengajarkan Kristen itu adalah penyembah-penyembah Yesus. Antara murid Yesus dan penyembah Yesus itu laksana langit dan bumi. Tolong kemudian bisa enggak diberikan data yang lebih akurat? Yesus mengaku diutus kepada seluruh umat manusia. Silakan. Bang Zuma, kok Bang Zuma memikirkan asumsi pikiran Bang Zuma sendiri? Itu kan pikiran Bang Zuma. Ketika Yesus bersama murid-muridnya, itulah perintahnya kepada murid-muridnya. Tetapi ketika dia mau meninggalkan dunia ini naik ke surga, itulah pesannya. Jadikan seluruh bangsa muridku. Bang Zuma tahu nggak? Kami walaupun bukan muridnya secara langsung, seumur hidup kami belajar tentang Injil, Bang Zuma. Kami belajar tentang Tuhan kami. Jadi kami murid Tuhan Yesus. Siapapun yang mengikut dia, itulah muridnya. Jadi jangan mengikuti pikiran Bang Zuma ya. Jadi muridku. Jadi maksud Bang Zuma, pikir Bang Zuma muridnya itu yang 12 itu doang. Tidak. Semua orang yang mengikuti dia itulah muridnya. Kenapa dia katakan muridnya? Ini di kekristenan, bukan di ke Bang Zuma ya. Bukan pikiran Bang Zuma. Kenapa dikatakan muridnya semua orang yang mengikuti dia? Karena seumur hidup kami akan terus belajar tentang Tuhan kami. Karena dia yang suruh, ujilah setiap roh. Apapun kejadian-kejadian yang baik, yang bagus, yang apa. Kamu harus menguji mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Seumur hidup kami loh itu Bang Zuma. Jadi tolong jangan framing-framing. Maksud Yesus ini muridnya. Jadiin, jangan, tolong ya. Tolong. Begitulah cara Bang Zuma berdebat ya. Makanya selalu orang terpojok. Maaf ya Bang Zuma, ini perintah Tuhan kami. Matius 28 ayat 19. Sudah nyata, jadikan seluruh bangsa muridku. Bang Zuma pikir muridnya yang 12 itu. Bukan. Semua orang yang mengikut dia itu adalah muridnya. Saya muridnya. Bang Zuma kalau belajar tentang dia, muridnya juga. Tetapi barang siapa yang mengikut dia pasti akan ikut ke rumah bapaknya, sudah janjinya itu. Jadi jangan framing-framing lagi ya Bang Zuma ya. Jangan pelintir-pelintir. Ini kekristenan, bukan kezumaan ya. Silakan. Oke, yang memelintir ini adalah Anda, Ibu. Anda yang memelintir. Sabar. Nanti ditanggapin. Anda yang memelintir ajaran Yesus untuk seluruh manusia. Datanya nggak ada. Coba pasang kupingnya baik-baik, Ibu. Bangsa menjadi murid itu hanya Bani Israel. Saya kasih bukti. Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua di tempat perkemahan. Artinya seluruh bangsa yang dimaksud ketika Bani Israel bercerita tentang bangsa itu hanya 12 suku bangsa. Ibu siapa? Baca Yosua 10:21. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua. Apakah maksudnya seluruh umat manusia kembali kepada Yosua? Tidak, hanya Bani Israel. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan di Makeda. Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Jadi bangsa yang dimaksud itu 12 suku bangsa. Pergilah kepada ke-12 suku bangsa. Jadikanlah mereka semua menjadi muridku. Bukan seluruh manusia. Dan Yesus mengatakan di luar daripada Bani Israel, Bani Yakub itu apa? Guguk. Mohon maaf. Disebut sebagai anjing oleh Yesus. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus yang mengaku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel kok tiba-tiba untuk orang Indonesia? Sah-sah saja Anda mengklaim, Anda mentafsirkan, Anda mengasumsikan ajaran Yesus. Sah-sah saja, nggak apa-apa. Tapi yang perlu Ibu cermati adalah ambil kaca dan lihat diri Anda. Apakah Anda itu murid atau Anda itu hamba? Anda mempertuhankan Yesus, berarti Anda adalah hamba Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah minta untuk dipertuhankan. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya yang asli, waspadalah kepada serigala yang datang nyamar seperti murid, seperti domba. Anda ini penyamar-penyamar. Yesus diutus hanya kepada domba Israel. Anda bukan domba Israel. Tapi Anda kemudian menggunakan data Matius 28. Sekali lagi saya katakan,
Kepada siapapun yang mendengarkan ini, Matius 28 itu berakhir hanya sampai data nomor 15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi yang tersiar bukan tentang memberitakan Injil baptis seluruh Bapa, Anak, Roh di dalam nama 3 ini. Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud, tetapi yang dimaksud adalah tentang tentara upahan yang harus diberitakan, diceritakan, yang tersiar sampai hari ini di tengah-tengah orang Yahudi. Sedangkan penambahan data 16 sampai data 20. Panjang Bang Zuma, ini kekristenan sudah banyak sekali kamu seleotin itu. Oh, karena saya lebih tahu dari Ibu. Mohon maaf. Kamu mengartikan sendiri, kamu bukan orang Kristen. Ibu yang berasumsi. Kamu bukan orang Kristen. Stop. Saya tidak Ibu mau berasumsi. Stop. Ibu Kristen tapi Ibu hanya asumsi. Dia hanya mau mencari koin kemana-mana. Ini sudah jelas perintah Tuhan kami. Yesus itu Tuhan kami. Kami bukan menuhankan dia, tapi dari sana dia sudah Tuhan. Ya. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dari sana dia sudah Tuhan? Di mana dalilnya? Sudah Tuhan. Mana dalilnya? Framing. Mulutnya itu kami Kristen. Yesus Anda Tuhan memfitnah kami. Yesus, Bu. Anda memfitnah Yesus. Manusia dituhankan. Kapan orang Kristen menuhankan manusia? Kamu ini. Lah Yesus manusia, Maria melahirkan manusia. Kok aneh Anda ini? Walaupun dia lahir, Tuhan kami itu lahir dari manapun, dia tetap Tuhan. Oh iya, Dia silakan. bisa berbuat apa saja. Silakan, Rambutnya itu pun dah. jadi semua bisa dia buat. Itu derita Ibu yang saya tanya, Bukan Yesus derita untuk saya. seluruh manusia Derita kamu lah, mana? Tuhan kamu terbatas. Ya, Tuhan kamu terbatas. Tidak mungkin dia menjadi manusia, itu kata kalian. Tetapi Ya. Tuhan kami menjadi Tuhannya apapun dia Yesus bisa. juga tidak bisa jadi Menjadi manusia. apapun dia bisa. Nggak bisa. Stop, Juma, stop. Yesus Kamu mengatakan jangan Tuhannya, memframing Tuhannya tentang tidak Tuhan bisa kami. dilihat. Kamu selalu mengotori kekristenan kami. Tuhannya Kami Nabi menuhankan Yesus manusia, mengaku. tidak pernah. Makan Selalu dulu, Bu. kamu Minum. katakan, Minum. orang Kristen Ibu menuhankan minum manusia. dulu. Tidak pernah orang Kristen menuhankan minum manusia. dulu, Bu. Minum dulu, Ibu Bu. minum dulu. Minum dulu. Minum. Jangan panik. Bu, dah, Bu. Saya tidak, tapi saya marah. minum, Bu. Kamu mengatakan orang Bu, Kristen sebentar. menuhankan manusia. Itu Loh, yang saya ini- marah. Lah memang Yesus Kapan Yesus orang manusia atau bukan? Kristen menuhankan manusia. Yesus Makanya manusia saya atau bilang, bukan? Ini tentang kekristenan. Kalau Aduh. kamu tidak terima, kamu jangan ngomong, jangan kayak begitu ngomongnya. Orang Kristen itu bukan menuhankan manusia ya, sebentar, Bu. tetapi Tuhan kami itu firman-Nya itu menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Ya, berarti manusia kan? Dia itu adalah Aneh. Allah. Dia kan Dua nggak jadi natur. lucu. Dia Allah dan menjadi Eh, manusia. lucu. Emangnya bisa? Tuhan bagi kami yang menjadi manusia. Ya, darah berarti hewan manusia, itu kan? Tidak berharga. Darah hewan itu Gimana? bisa menghapuskan dosa. Oleh karena itu orang yang murni lah tidak pernah berbuat dosa yang bisa mengampuni dosa. Jadi jangan pernah mengatakan Bu, bahwa sebentar, Bu. Bu. Kemana-mana Orang Dewa Kristen Molok minta darah menuhankan manusia, hanya Dewa manusia. Molok. terakhir sebelum dia naik ke surga, inilah pesan Tuhan kami. Pergilah jadikan seluruh bangsa muridku. Bangsa muridku. Jadi jangan pernah lagi Bangsa muridku, 12 suku bangsa muridku itu. 12 muridnya hanya Oh iya, memang. ke bangsa-bangsa yang ada zaman itu. Bukan. Oh, Itu lala, di zaman Mama. murid-murid dia. Tetapi setelah dia naik ke seluruh orang, dia pesankan. Nggak ada Bangsa dalilnya. muridku. Nggak ada. Jangan pernah lagi memelintir. Nggak ada dalil. Atau mengartikan sesuka-suka Jangan kamu. pelintir Karena semua data. Ini tentang kekristenan. Jangan bawa pikiran kamu ke dalam kekristenan. Pasti tidak nyambung. Ini data ya dari kitab Anda, saya nggak tidak bawa usah. Al-Quran. Kamu mengartikannya tidak sama dengan Ibu orang yang Kristen. mengartikan Kamu sembarangan, mengartikannya suka-suka karena kamu. Anda Sudah, itu bukan cukup. orang Yahudi. Saya tidak mau dengar lagi. Kamu Ya kan udah, meminta turun. ayat di Ya, turun mana? aja, turun aja, Bu. Turun aja. Turun, masuk Di mana kamar, Yesus matikan mengatakan HP. untuk seluruh dunia. Turun, Ini ayatnya. masuk Kalau kamar, kamu matikan terima, HP. bagus. Kamu nggak terima itu derita Allah. Ibu, jangan Terserah lupa, kamu. Turun aja, Bu. Ini Turun aja. kekristenan. Udah, titik. Nanti stroke, Bu. Saya Ibu tidak minum mau dulu, lagi Ibu. berbicara dengan Minum dulu, Ibu. setruk apa. Ibu minum Tidak, dulu, Ibu. Tuhan kami baik ya. Tuhan kami mau mengorbankan diri. Mana ada Tuhan kayak begitu? Oh. Tuhan apaan kayak gitu? FYP, Ada aja. kamu salah deh. Kamu membawa orang Ibu. Muslim ini banyak di Bu, sini. Jadi Bu, mereka sabar, berperan Bu. seperti ini. Nggak bisa begitu. Bu, sabar, Bu. Cukup Bu, satu Bu, orang sabar, Bu. aja kalau Sabar, memang Bu. mau Sabar. diskusi. Ini kayak begini nih, kita Sabar, Bu. ditertawain deh.
Pesta mereka di rumah kamu menurut Ibu awet tadi itu bilang nggak mau Tuhan. denger lagi, tapi Ibu sekarang nggak saatnya turun-turun. Ibu Sudah cukup, untuk saya tidak mengabarkan mau mendengarkan agama Ibu kalian. secara Saya baik. Ibu nggak tidak mau turun-turun. mendengarkan Saatnya. kalian yang mengatakan Cukup, Bu. kami Cukup, Bu. menuhankan Turun aja, manusia. turun aja, Bu. Jangan Turun, nangis, turun. Bu. Turun Jangan aja, nangis. turun. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Turun aja, turun. Titik. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Sekarang saatnya Ibu memberitakan agama Ibu secara baik, Bu. Kalau nggak turun, kalau nggak kuat, turun aja. Iya, Cukup, Bu. Cukup, Bu. silakan beritakan Yesus untuk seluruh manusia itu di mana dalilnya? Silakan. Beritakan secara baik, Bu. Coba Ibu beritakan, biar kami yakin. Kan disuruh Ibu memberitakan ke seluruh dunia. Coba beritakan secara baik. Gini loh Bang Zuma, Ya, silakan, Mbak. memang benar tidak ada dalilnya Nah. kalau itu turun ke dunia untuk bangsa Indonesia tidak ada. Tapi Kalau kan untuk seluruh manusia ada. ya, tapi kan yang kami ikuti itu kan ajaran Kristus dan ajaran itu kan ada di Alkitab dan Alkitab itu kan adalah miliknya orang Kristen gitu Bang. Iya, itu dihargai, tapi kan ini prosesnya kita ingin tahu. Yesus itu betulkah diutus untuk seluruh umat manusia? Itu aja kok. Kristen silakan, itu adalah agama yang sah di negara kita ini. Iya Bang Nggak- Zuma. Iya, kita hanya ingin tahu polanya. Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia, itu aja. Dan Bang Zuma kan tidak imani Alkitab. Ya, saya beriman kepada kitab saudara. Ya kalau Bang Zuma yang utarakan memang otomatis kami tidak terima karena kan Bang Zuma nggak imani. Begitupun sebaliknya. Saya beriman sesuai dengan Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 79. Saya beriman. Saya percaya apa yang ada dalam Al-Quran menjelaskan tentang kitab saudara. Ya. Dan gini kan semua agama kan sebenarnya tujuannya sama aja, mencari keselamatan. Cuman cara kita aja nih yang berbeda-beda. Keliru saudariku. Tidak semua konsep pengajaran itu mengajarkan manusia kepada keselamatan. Kenapa? Jadilah. Bukan gitu. Kenapa? Karena ada agama yang kemudian didirikan tidak berdasarkan kepada pewahyuan dan ajaran para nabi. Coba, inilah yang kita cari. Mana buktinya? Coba, masakan dikatakan Roma 10, Roma 14 nomor 9. Yesus yang kau bunuh, yang telah mati, dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Ini ajaran nabi mana yang mengajarkan seperti itu? Lagi ya Zuma ya. Yesus dibangkitkan supaya menjadi Tuhan. Buang itu. Itu Loh, yang kami orang kitab Kristen Ibu- marah sama kalian. Kitab Ibu baca Kami Roma tidak pernah 14. menuhankan manusia. Roma Kami 14 tidak nomor pernah menuhankan 9. manusia. Saya juga Dia heran sudah Tuhan dari kenapa. sananya, pada mulanya Saya firman juga Tuhan itu heran sama Allah. kenapa Firman itu teman-teman adalah saya Allah. Kristen ini Itu menyembah dasar manusia. Saya juga heran dan kasihan, Bu. Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Ini data di kitab saudari. Saya juga heran dan saya kasihan sama Kamu Ibu. salah mengartikan itu. Nah, coba Ibu supaya artikan. nyatalah bahwa dia adalah itu maksudnya. Coba Ibu artikan. Kalau dia tidak bangkit, mana mungkin kami bisa menerima dia. Tidak bisa dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, bahwa dia adalah Allah. Mana dalilnya itu? Mana dalilnya? Coba. Mana dalilnya? Mana Roma- dalil? Baca kamu sendiri. Kamu katanya udah baca Alkitab, baca Injil. Justru baca dong. karena saya baca. Ini ya Bang Zuma ya, saya perhatiin ya. Gimana, Kalau Ibu? kalian menerima itu, kalian murtad. Makanya kalian tidak mau. Bagaimana mau menerima diterima itu. ini sesuatu yang tidak masuk Sudahlah. akal? Sudahlah, jangan Sebab sekali-kali untuk pernah itulah mengatakan Yesus bahwa orang telah Kristen mati menuhankan manusia, ya, dan Bang, ya. hidup Kami kembali sedih supaya mendengar ia itu. menjadi Tuhan. Yesus